Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zani Hasbuloh dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai tugas akhir atau tugas UAS pelajaran Introduction Programming. Untuk soal UAS project, di sini ada 3 soal. Soal yang pertama yaitu membuat sintak program untuk menghitung luas lingkaran, luas segi 4, luas segi 3. Untuk soal yang kedua, buat program pencarian nama buah. Program yang ketiga, buat program untuk menghitung nilai bilangan ganjil. Dan di bawahnya juga terdapat kriteria yang harus dilengkapi di dalam program tersebut. Di sini saya sudah membuat sebuah sintak dari 3 program tersebut. Untuk program yang pertama, kriterianya A. Terdapat 3 menu pilihan dari luas tersebut di mana ada inputan dari nomor pilihan tersebut. B. Nilai Pi adalah konstanta yang sudah ditetapkan di dalam program. C. Besaran nilai jari-jari, panjang, lebar, tinggi alas di input dari keyboard. D. Hasil perhitungan luas ditampilkan ke layar menggunakan C++ atau Pascal dan jelaskan arti setiap baris sintak tersebut. Langsung saja, di sini saya sudah membuat untuk sintak program yang pertama. Seperti biasa, apabila kita memulai sebuah kode atau codingan di C++, biasanya kita menggunakan sebuah include IOStream. IOStream itu untuk menjalankan fungsi-fungsi dari input dan output seperti cout dan cin. Dan di sini saya menggunakan software dev C++. Langsung saja saya akan terangkan sedikit dari program yang pertama. Di sini ada include IOStream, kemudian using namespace std. Untuk sintaknya di sini ada in main untuk menjalankan blok program yang ada di bawah. Di sini ada blok komentar, inisialisasi atau deklarasi variabel. Di sini saya menggunakan tipe data string untuk variabel pilih dan tipe data float untuk variabel r luas. Nah, ini Pi-nya sudah ditentukan yaitu sama dengan 3,14. Kemudian ada S, AT ini adalah variabel dengan tipe data float. Kemudian di sini ada header untuk memberitahu bahwa ini adalah program menghitung rumus. Saya menambahkan nama saya juga. Kemudian ada di sini ada fakultas. Nah, di sini kita tentukan rumus apa yang akan dipakai. Lalu di sini ada cout untuk menampilkan ketiga rumus tersebut. Di sini ada luas lingkaran, luas persegi, dan luas segitiga. Untuk inputannya di sini ada sintaks cin atau cin dengan variabel pilih sebagai tempat untuk menampung nilai tersebut. Untuk menampung nilai yang diinput dari keyboard. Di sini ada garis. Kemudian di sini cout handle itu untuk garis baru. Lanjut ke sintak berikutnya. Di sini ada kondisi atau pengkondisian. Apabila user memilih nomor 1, maka lakukan pengkondisian di bawah ini. Untuk rumus nomor 1 yaitu rumus menghitung luas lingkaran. Di sini sudah terdapat untuk rumusnya. Rumus lingkaran itu pertama kita masukkan dulu jari-jari lingkaran tersebut dengan perintah cout, lalu tampilkan masukkan jari-jari lingkaran. Untuk inputannya kita pakai sintak cin dengan variabel r untuk menampung datanya. Kemudian di sini ada variabel luas dengan rumus Pi kali R kali R. Nah, ini adalah rumus untuk luas lingkaran. Kemudian setelah luas lingkaran dioperasikan, maka tampilkan luas lingkaran pada sintak di bawah ini.
Setelah tampil, maka akan tampil juga program selesai. Tekan enter. Apabila user memilih nomor 2, maka akan tampil rumus yang kedua, yaitu luas persegi. Di sini untuk inputannya masih sama, cuma variabelnya yang beda. Di sini menggunakan variabel S. Untuk luas masih tetap sama, variabel luas, dan rumus untuk luas persegi itu ada sisi kali sisi. Kemudian tampilkan luas dari persegi. Apabila user memilih nomor 3, maka akan tampil rumus luas segitiga. Di sini ada inputannya untuk memasukkan panjang alas dan tinggi segitiga. Untuk rumus luas segitiga ada 0,5 kali alas kali tinggi. Kemudian apabila sudah dioperasikan, lanjut untuk menampilkan luas segitiganya. Dan apabila tidak memilih dari ketiga ini, maka akan tampil pilihan yang ada masukkan tidak ada. Program selesai. Langsung saja kita demokan programnya. Nah, di sini sudah tampil untuk programnya. Yang pertama ada rumus menghitung luas lingkaran, rumus menghitung luas persegi, dan rumus menghitung luas segitiga. Kita coba untuk rumus yang pertama. Kita ketik angka 1, lalu enter. Nah, kita masuk ke dalam rumus menghitung luas lingkaran. Kita masukkan jari-jari lingkaran, misalkan 10. Lalu tekan enter. Luas lingkaran adalah 314. Nah, di sini sudah tampil ya. Kemudian kita coba untuk rumus yang kedua. Kita ketik angka 2, lalu masukkan panjang persegi. Di sini sudah masuk ke rumus menghitung luas persegi. Kita masukkan sisi persegi, misalkan 5. Maka luas persegi adalah 25. Oke, sudah berhasil ya. Untuk yang terakhir kita pilih yang ketiga, rumus luas segitiga. Kita masukkan panjang alas, misalkan 5, untuk tingginya 7. Luas segitiga adalah 17,5. Oke, selesai ya. Dan kita coba untuk yang tidak ada pilihannya, misalkan kita ketik asal, dan ya pilihan yang Anda masukkan tidak ada. Oke, untuk program pertama sudah selesai, sudah bisa di running, dan ini untuk codingannya sudah cukup jelas ya. Di sini terdapat ada pengkondisian. Lanjut ke program yang kedua. Untuk kriterianya, program pencarian nama buah menggunakan C++ dengan ketentuan A jumlah buah di input, nama-nama buah di input, nama buah yang akan dicari di input, tampilkan buah yang dicari berada di indeks keberapa. Oke, di sini saya sudah membuat sintaknya. Untuk sintaknya yang di atas sama. Di sini untuk variabelnya dan tipe datanya, di sini ada tipe data integer dengan variabel jumlah buah dan i. Kemudian ada variabel string. Kemudian ada tipe data string dengan variabel buah. Di sini menggunakan array ya dengan nilai 10. Kemudian ada variabel cari dan ada tipe data boolean untuk searchingnya ya. Di sini ada header seperti biasa. Kemudian di sini ada inputan untuk masukkan jumlah buah. Di sini untuk kriteria yang pertama sudah masukkan jumlah buah, kita input jumlah buah, kemudian masukkan nama buah. Ini untuk headernya. Nah, di sini melakukan perulangan. Apabila i kurang dari jumlah buah, maka i akan ditambahkan. Ini adalah inputan dari
masukkan jumlah buah ini nih. Kemudian kita melakukan pencarian buah berdasarkan nama. Di sini masukkan nama buahnya, kemudian melakukan pencarian atau searching nama buah. Di sini dengan for atau perulangan, i kurang dari jumlah buah maka i akan ditambah 1. Lalu di dalamnya ada pengkondisian untuk variabel buah yang akan dicari. Apabila ketemu maka akan break. Nah, apabila ketemu, di sini ada melakukan pengkondisian dan tampilkan hasil. Apabila ketemu maka tampilkan buah dan ditemukan pada indeks keberapa. Atau apabila tidak ditemukan maka tampilkan buah tidak ditemukan. Langsung saja kita coba. Kita masukkan jumlah buah, misalkan di sini ada contoh, tidak ada contoh. Kita masukkan jumlah buah misalkan 5. Masukkan nama buah. Sini kita masukkan nama buah semangka. Kemudian apel. Kemudian jeruk. Kemudian pisang dan pepaya. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah searching dengan nama. Kita cari apel. Oke, apel ditemukan pada indeks ke-1. Karena array itu dimulai dari 0, maka ini adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita akan melakukan searching apabila tidak ada data yang dimasukkan. Oke, kita masukkan jumlah buah, misalkan 2, pisang dan apel. Apabila kita memasukkan buah yang tidak ada, misalkan mangga, nah buah tidak ditemukan. Oke, dan sudah berhasil untuk program yang kedua. Untuk inputannya sudah semua, jumlah buah di input, nama buah di input, nama buah yang akan dicari di input, tampilkan buah yang dicari berada di indeks berapa. Oke, untuk program yang kedua sudah selesai. Ini untuk source kodenya. Kita lanjut ke program yang ketiga. Di sini ada sebuah program untuk menghitung nilai bilangan ganjil dan n bilangan yang diinput dari keyboard. Contohnya, input jumlah bilangan, misalkan 5. Bilangan pertama 13, 17, 10, 9, 14. Outputnya total bilangan ganjil adalah 29. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuat source kodenya. Di sini seperti biasa, include dulu, kemudian using namespace, kemudian in main. In main itu untuk menjalankan blok yang ada di bawah. Kemudian di sini ada inisialisasi variabel lagi. Tipe datanya integer dengan variabel i. Bil itu bilangan. Ini ada jumlah genap dengan 0, jumlah ganjilnya 0 juga. Kemudian ada variabel jumlah. Sini ada header. Kemudian di sini ada inputan. User memasukkan jumlah bilangan. Misalkan jumlah bilangan yang seperti tadi ada 5. Di sini ditampung dengan variabel jumlah. Di sini ada melakukan perulangan atau pengulangan menggunakan sintak for. I sama dengan 0, i kurang dari jumlah maka i tambah 1. Kemudian masukkan bilangan ke berapa, misalkan 1. Setelah melakukan perulangan maka melakukan pengkondisian.
If apabila bilangan bisa dibagi 2, maka sama dengan 0. Maka jalankan jumlah genap tambah bilangan. Apabila jumlahnya ganjil, maka jalankan jumlah keganjil tambah bilangan. Dan di sini ada tampilkan hasil. Untuk total bilangan ganjil adalah variabel jumlah ganjil. Langsung saja kita coba seperti contoh yang tadi. Nah, di sini ada masukan atau input jumlah bilangan n. Kita akan samakan seperti yang dicontoh. Input jumlah bilangan n ada 5. Kita ketik 5. Bilangan ke-1 adalah 13, kedua 17, 3, 10, 9, dan 14. 13, 7, 10, kemudian 9 dan 14. Total bilangan ganjil adalah 29. Apakah sama? Oke, sudah sama. Di sini saya akan tambahkan sedikit untuk inputan bilangan genapnya ya, supaya lebih lengkap. Total bilangan genap. Nah, ininya kita ganti menjadi genap supaya lebih lengkap ya. Lalu kita coba ulang. Misalkan bilangannya 5, bilangan pertama berapa tadi tuh? 13, 7, 10, 7, 10, 13, 7, 10, 9, 14. Oke, sudah tampil semuanya ya. Jadi total bilangan genapnya ada 24. Total bilangan ganjilnya 29. Oke, mungkin seperti itu saja untuk video penjelasan mengenai 3 program dari tugas UAS Introduction Programming. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton, dan mungkin seperti itu saja untuk videonya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.